Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih melanjutkan apa yang telah diterangkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala di dalam syarh sunnahnya. Beliau berkata, "Faman za'ama annahu qad baqiya syai'un min amril Islam lam yakfinahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad kadzdzabahum." Beliau berkata, siapa yang meyakini bahwa masih ada syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam yang belum disampaikan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh mereka telah menuduh dengan tuduhan dusta kepada para sahabat. Wa kafa bihadza furqatan wa ta'nan alaihim, dan cukuplah ini menjadi sebagai bukti bahwa mereka, orang-orang yang menuduh demikian kepada para sahabat, adalah orang-orang yang memecah belah. Kenapa dikatakan mereka memecah belah? Karena hakikatnya mereka ingin memisahkan diri mereka dari para sahabat, sedangkan kita diperintah oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk berpegang dengan apa yang ada diri para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka orang-orang yang menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan yang keji, bahkan menyampaikan tuduhan di mana mereka itu menyembunyikan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengabarkan ilmu yang mereka dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah tuduhan yang keji. Ya, tuduhan yang keji. Fahuwa mubtadi'un dhalun mudillun. Maka ini adalah orang yang mubtadi', dia sesat serta mesesatkan. Muhdithun fil islami ma laysa minhu, bahkan ini adalah perkara yang baru dalam Islam yang sebelumnya itu tidak ada. Ya, perkataan beliau ini diterangkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala bahwa di antara tujuan mereka seperti orang-orang Rafidhah yang mereka menuduh para sahabat itu menyembunyikan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala, disembunyikan oleh mereka. Ya, orang-orang Syiah Rafidhah menuduh bahwa para sahabat itu menyembunyikan ayat-ayat yang mencela mereka, sehingga tersisalah ayat-ayat yang hanya memuji mereka. Itu tuduhan mereka. Kata Syekh Fauzan, kenapa orang-orang seperti Syiah dan kawan-kawannya itu mereka mencela para sahabat? Diterangkan oleh beliau, min ajli an yusqitu wasitata bainana wa baina Rasulillah SAW. Tujuan mereka menyerang para sahabat itu tidak lain adalah agar menjatuhkan, ya, memisahkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memisahkan orang-orang yang ada di sini, orang-orang yang ada sekarang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena para sahabatlah mereka yang membawa wasilah, perantara
ilmu yang mereka dapat dari Nabi SAW kepada ulama-ulama setelahnya hingga sampai kepada kita. Itu tujuan mereka. Maka kita katakan orang seperti ini adalah orang yang hakikatnya adalah benci kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, ya, ketika menjelaskan orang-orang seperti ini, seperti orang-orang Syiah Rafidhah, innama haula'i qaumun aradu qadha fin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik bahwa orang seperti ini pada hakikatnya adalah ingin mencela, ingin mencederai, ingin menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yumkinhum, akan tetapi mereka tidak mampu menyerang langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqadahu fi ashabihi, sehingga mereka pun akhirnya menyerang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwah azani Allah wa iyyakum, ketika para sahabat itu kedudukannya sudah jatuh, ketika kehormatannya sudah dijatuhkan, direndahkan, maka apa yang ada pada mereka pun tidak akan diambil oleh umat manusia. Ini tujuan mereka. Sehingga ketika derajat para sahabat itu sudah jatuh, maka dampaknya adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang akan mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang yang buruk. Kenapa? Lihat sahabat-sahabatnya adalah sahabat yang buruk. Kalau Nabi Muhammad itu orang yang benar, maka tentulah sahabat-sahabatnya juga akan benar. Itu tujuan mereka. Dan ketika derajat para sahabat sudah jatuh, maka akan terjadi seperti itu. Ujung-ujungnya yang diserang adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun juga orang-orang yang membenci istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tujuannya sama. Sehingga ketika kehormatan para istri Nabi Ummul Mukminin itu jatuh, maka orang-orang akan mengatakan Muhammad itu adalah orang yang buruk. Kenapa? Lihat istrinya adalah orang yang buruk. Na'udzubillah ikhwah azani Allah wa iyyakum. Itu tujuan mereka adalah untuk menghancurkan Islam, menghancurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mampu. Namun akhirnya mereka menyerang ujung tombak agama Islam ini. Perantara yang membawa agama yang masih murni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka serang itu. Bayangkan seandainya satu sahabat saja jatuh kehormatannya, tidak diambil ilmunya, maka akan banyak ilmu-ilmu dari Nabi yang tidak akan sampai kepada kita. Taruhlah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, perawi dari kalangan sahabat yang paling banyak, meriwayatkan 5.000 lebih hadis dari Nabi SAW. Seandainya para sahabat, seandainya Abu Hurairah ini ya tercela di mata manusia sehingga apa yang ada padanya tidak diambil, maka 5.000 lebih hadis dari Nabi tidak akan diambil. Subhanallah. Ini tujuan mereka. Namun apa yang terjadi ikhwah? Allah tabaraka wa taala memuliakan kedudukan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan-lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun mereka dipuji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak boleh kita menuduh para sahabat menyembunyikan salah satu syariat. Sudah kita sebutkan contohnya yang terjadi kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika beliau dilarang untuk menyampaikan hadis, tapi di akhir hayat sebelum meninggal dunia beliau menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun juga terjadi kepada sahabat Nabi SAW yang lainnya, di mana beliau memuliakan budaknya. Padahal budak, tapi karena mendengar sabda Nabi SAW beliau amalkan meskipun kepada budaknya. Jadi tidak ada satu sahabat pun kecuali telah menyampaikan seluruh syariat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menjelaskan tentang kedudukan para sahabat, kata beliau, "Innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad." Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati hambanya, dan Allah dapati ternyata hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang terbaik dari sekian banyak hati-hati manusia. Thumma nadharu fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Kemudian Allah pun melihat
kepada hati-hati setelah hatinya Nabi Muhammad, maka Allah dapati hati-hatinya para sahabat itu adalah hati yang terbaik di antara hati-hati manusia. Faja'alahum uzara'a nabihi. Maka Allah tabaraka wa taala pun mengutus dan menjadikan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai teman setianya Nabi, yang menemani Nabi, bahkan menjadi menteri-menteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluna ala dinihi, bahkan mereka berperang bersama Nabi SAW untuk membela agamanya, Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Maka perhatikan kata Ibnu Mas'ud, apa yang dilihat oleh para sahabat itu adalah sebuah kebaikan di zaman tersebut, maka ketahuilah itu adalah sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fama ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'. Dan apa yang dilihat oleh para sahabat di zaman tersebut sebagai sebuah keburukan, maka ketahuilah itu adalah sesuatu yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Imam Malik rahimahullahu taala sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menyebutkan atau menjelaskan sebuah ayat di dalam surat Al-Fath, ayat yang terakhir. Di ayat tersebut disebutkan ciri-ciri sahabat Nabi SAW, ciri-ciri orang yang beriman. Ya, Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan bersamanya orang-orang yang bersama Nabi, maksudnya para sahabat adalah orang-orang yang keras kepada orang-orang kufar. Ruhama'u bainahum, tapi mereka sangat lembut, begitu lembut kepada sesama mukmin. Tarahum ruk'a sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka sujud, mereka ruku hanya untuk mendapatkan ridho dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhi min athari sujud. Ya, terdapat tanda-tanda bekas sujud dalam diri mereka. Dzalika mathaluhum fit Taurat. Dan yang demikian itulah yang disebutkan di dalam Taurat, wa mathaluhum fil Injil, dan disebutkan pula sifat-sifat mereka para sahabat di dalam Injil. Jadi subhanallah, para sahabat itu ya ciri-cirinya disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Makanya Imam Malik mengatakan, balaghani anna an-nasara kanu idza ra'aw sahabah alladzina fatahu Syam. Ya, telah sampai kepadaku berita bahwa orang-orang Nasara, mereka itu ketika apabila melihat sahabat-sahabat yang berhasil menaklukkan kota Syam, negeri Syam, lalu mereka mengatakan, wallahi la haula'i khairun minal hawariyina fima balaghana. Kata orang-orang Nasara terhadap para sahabat yang berhasil menaklukkan kota Syam, demi Allah, kata orang Nasara, sesungguhnya mereka itu adalah sebaik-baik hawari. Apa hawariyun itu? Teman setia. Mereka itu adalah teman terbaik atau teman setia, sebaik-baik teman setia Nabi SAW. Dan itu subhanallah diakui oleh orang-orang Nasara tentang keutamaan sahabat Nabi. Kemudian Imam Malik mengatakan, fa inna hadhil ummata mu'azzamatun fil kutubil muqaddimah. Sesungguhnya umat ini, umatnya Nabi SAW adalah umat yang diagungkan, disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Ya, makanya Allah katakan tadi, dzalika mathaluhum fit Taurat, ya, wa mathaluhum fil Injil. Demikianlah sifat-sifat sahabat itu disebutkan di dalam Taurat dan di dalam kitab Injil. Ya. Kemudian kazar'in akhraja syat'ah, seperti benih, ya, sahabat itu diibaratkan seperti benih yang tumbuh, yang mengeluarkan tunasnya. Fa azarahu fastaghlada fastawa ala suqih. Lalu benih tersebut tumbuh menjadi besar, tumbuh menjadi kuat dan berdiri tegak di atas batangnya. Yu'jibuz zurra'a, yang batang tersebut atau tanaman tersebut membuat bahagia, membuat senang, membuat bangga penanamnya. Kata Imam Malik, fadzalika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka demikianlah para sahabat. Ya, seperti ibarat benih yang ditanam, ada petani nanam benih lalu tumbuh dengan besar, dengan kuat, lalu tumbuh menjadi pohon yang kokoh.
mengakibatkan apa? Senang yang nanamnya, ya apa tidak? Demikian pun para sahabat, mereka menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam diibaratkan dari awal. Ya, mereka setia menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal bahkan sampai Islam berjaya. Jasanya tidak dilupakan. Makanya banyak orang-orang yang senang, umat Islam senang kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan para sahabat. Ya, sekali lagi kedudukan para sahabat adalah kedudukan yang sangat mulia. Oleh karenanya Imam Malik rahimahullahu taala mengkafirkan Rawafid, mengkafirkan orang-orang Syiah Rafidah yang mana mereka membenci bahkan mengkafirkan para sahabat, dikafirkan oleh Imam Malik. Dan ternyata pendapat Imam Malik pun diikuti oleh ulama-ulama yang lainnya. Ya, sehingga Syiah Rafidah yang mengkafirkan, yang membenci bahkan ya tadi mengkafirkan para sahabat ini dianggap kafir oleh Imam Malik dan ulama-ulama yang lainnya. Naam, ikhwani fi din a'zani Allah wa iyyakum. Kemudian Imam Al-Barbahari menyebutkan poin selanjutnya. Kata beliau, wa'lam rahimakallah annahu laisa fi sunnati qiyas. Dan ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya tidak ada qiyas di dalam sunnah. Wala tudrabu lahal amthal. Dan tidak boleh pula membuat permisalan-permisalan yang baru. Wala tuttaba'u fihal ahwa. Dan jangan pula mengikuti hawa nafsu. Bal huwa tasdiqu bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bila kaifin wala syarhin wala yuqalu lima wala kaifa. Tetapi sikap seorang mukmin ketika dilarang membuat kias di dalam akidah, maka sikap seharusnya adalah membenarkan setiap riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mempertanyakan kenapa dan mengapa. Ini poin selanjutnya yang akan diterangkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan, ya Syekh Al-Fauzan menjelaskan di sini maksud dari kata sunnah, ya tidak ada kias di dalam sunnah. Kata beliau, sunnah di sini maksudnya adalah akidah. Sebagaimana yang pernah kita terangkan bahwa syarhus sunnah yang disusun oleh Imam Al-Barbahari ini adalah makna sunnahnya itu adalah akidah. Maknanya adalah akidah, sehingga sama saja dengan mengatakan bahwa tidak ada qiyas di dalam perkara akidah. Apa itu qiyas? Nanti akan kita terangkan, bahasanya itu adalah menyamakan. Jadi tidak boleh menyamakan atau membuat permisalan di dalam perkara akidah. Ini maksud dari Imam Al-Barbahari, tidak ada qiyas dalam perkara akidah. Kenapa? Beliau menerangkan wal aqidatu tauqifiyah, karena akidah itu sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada ijtihad di dalamnya. Enggak boleh kita berijtihad seperti ini dan seperti itu dalam perkara akidah. La majala li ziyadati fiha abadan. Tidak ada kesempatan untuk menambah-nambahi sesuatu dalam perkara akidah. Enggak boleh. Udah, kalau Nabi mengabarkan seperti itu, ya udah seperti itu. Jangan dimisal-misalkan dengan yang lain atau ditambah-tambahin, tidak boleh. Ya. Tidak boleh ada ijtihad dalam perkara akidah. Madaruha ala ma jaa 'anillahi wa rasulih, karena sumbernya akidah itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Wa ma khalafa ma jaa 'anillahi wa rasulih fa innahu batilun wa dhalalun. Dan apa yang menyelisihi yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka itu adalah sebuah kebatilan dan sebuah kesesatan. Maka inilah yang dimaksud oleh para ulama, innal aqidata tauqifiyah la yadkhuluha qiyas. Ya, ini yang dimaksud perkataan oleh para ulama bahwa akidah itu sifatnya tauqifiyah. Ya, kita mengikuti apa yang datang dari Rasulullah saja tok. Enggak boleh kita berusaha berijtihad ataupun ya menambah-nambah syariat tersebut.
tidak boleh. Ya, karena akidah itu tidak bisa kemasukan qiyas. Li'annal qiyasa innama huwa fi masailil fiqh. Kata beliau, akan tetapi qiyas itu bisa masuk ke dalam perkara fikih, dalam pembahasan-pembahasan ilmu fikih atau furu' allati yadkhuluha qiyas, yang bisa dimasuki oleh qiyas. Taib. Ya, wahya ahkamu halali wal haram, yaitu berkaitan tentang halal dan haram. Nah, ini boleh memakai qiyas. Namun ingat bahwa qiyas diperbolehkan, tapi dalam masalah ijtihadiyah. Dalam masalah ijtihadiyah seperti penentuan halal dan haram, itu boleh kita berijtihad. Ya, boleh orang-orang yang terpenuhi syaratnya, para mujtahid, untuk berijtihad. Tapi dalam perkara akidah tidak boleh. Dalam perkara akidah tidak boleh. Oleh karenanya ada sebagian hadis yang dijadikan dalil oleh mereka bolehnya untuk berijtihad. Ya, bolehnya untuk berijtihad. Mereka menyebutkan salah satu dalilnya sahih. Namun mereka salah dalam memahaminya. Sebuah dalil yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, disebutkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, pun juga disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, Nabi SAW suatu ketika pernah membaca sebuah ayat, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha ila qawlihi ta'ala sami'an basira. Nabi pernah membaca ayat yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanahnya kepada ahlinya. Dan kita masing-masing punya amanah. Seorang suami punya amanah kepada istrinya, pun sebaliknya, atau seorang ayah punya amanah kepada anaknya, dan sebaliknya. Maka kita berusaha untuk menunaikan amanah kita masing-masing. Ini yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian sampai pada firman Allah, Sami'an basira. Allah itu maha melihat dan Allah maha mendengar. Di sini sisi pendalilannya, Abu Hurairah bercerita, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ibhamahu ala udhunih. Nabi ketika sampai pada ayat Sami'an basira meletakkan ibham, ya, di telinganya. Ibham itu mana? Ibham itu ini, jempol. Meletakkan ibhamnya di telinga. Wallati talihi yad'u isba'aihi, ya, wallati taliha ala ainih. Dan meletakkan sisanya, yaitu sababah, yaitu telunjuk ini, di matanya. Jadi posisinya seperti ini. Ketika sampai pada ayat Innallaha kana sami'an basira, Nabi memberikan isyarat seperti ini, bahwa Allah itu bisa melihat dan bisa mendengar. Nah, orang-orang yang membolehkan qiyas dalam akidah itu berdalil dengan hadis ini. Lihat, kata mereka, Nabi SAW mempermisalkan atau memberikan qiyas, perumpamaan, bahwa Allah bisa melihat sebagaimana Nabi melihat, Allah mendengar sebagaimana Nabi bisa mendengar. Sampai sini paham nggak? Ya, jadi Nabi SAW memberikan isyarat atau gestur tubuh dengan ini loh, as-sami' mendengar, al-basir melihat. Nah, ini diartikan oleh mereka boleh kita mengkiaskan, ya, tentang asma wa sifat atau nama dan sifat Allah, ya, dengan dengan makhluknya, diperbolehkan. Itu lihat Nabi mengkiaskan seperti itu, sehingga boleh kias dalam akidah ini menurut mereka. Padahal pemahaman seperti ini dibantah oleh banyak para ulama. Hadisnya memang sahih, tapi maksud Nabi SAW memberikan isyarat seperti ini itu dalam rangka untuk menekankan dan untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah kepada orang yang ada di hadapannya, bahwa Allah itu benar-benar bisa melihat dan bisa mendengar. Mendengar dan melihat artinya adalah sebagaimana ya kita melihat dan mendengar. Allah bisa melihat, Allah bisa mendengar sebagaimana makhluknya bisa mendengar dan melihat. Namun pendengaran dan penglihatan Allah beda dengan makhluknya. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW.
Ya, jadi memberikan isyarat ya ketika menjelaskan kepada manusia terkait tentang sifat Allah Subhanahu wa taala boleh apa tidak? Boleh, dalam rangka untuk takribul faham, untuk mendekatkan manusia itu supaya lebih mudah memahaminya. Bahwa Allah itu memiliki penglihatan, ya penglihatan yang sesungguhnya. Bukan perumpamaan yang lainnya, tapi benar-benar melihat dan mendengar. Oleh karenanya ketika kita ada daurah di Masjid An-Nur bersama Ustadz Sofyan hafizahullah ta'ala, ketika masuk pada pembahasan tentang nama dan sifat, ada yang bertanya, kalau nggak salah Ustadz Aid yang bertanya, boleh nggak Ustadz kita memberikan isyarat ketika menjelaskan tentang nama dan sifat Allah, seperti hadis Allahu yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala minas sama ila sama'id dunya, Allah turun dari langit ke dunia. Boleh nggak kita arahkan Allah turun dari langit ke dunia seperti ini? Boleh nggak? Ya. Maka beliau membawakan hadis yang tadi kita bacakan, yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Nabi pernah memberikan isyarat bahwa Allah bisa melihat. Beliau menunjuk dengan telunjuknya ke mata, kemudian jempolnya ke telinga, yang menunjukkan bahwa Allah bisa mendengar. Namun ini difahami baik-baik dalam rangka untuk sekedar memudahkan yang melihat supaya paham saja bahwa Allah itu turun, bisa turun, ya turun. Yang kita fahami bahwa turun ya dari atas ke bawah, nggak mungkin dari bawah ke atas, kan seperti itu. Ya, maka diperbolehkan untuk memudahkan saja, bukan menyamakan Allah itu turunnya seperti ini, enggak. Allah memiliki sifat turun yang hakiki, turun sebagaimana ya turun yang kita pahami. Namun hakikatnya Allah turun seperti apa dan bagaimana pasti berbeda dengan turunnya kita dari atas ke bawah. Bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Nah, hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Masih hadis yang dijadikan subhat juga oleh mereka yang membolehkan kias dalam akidah. Nah, haditsnya berbunyi, kata Jabir, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul badr. Nabi SAW suatu ketika keluar dari rumahnya menjumpai para sahabat, dan ketika itu terjadi bulan purnama. Faqal, maka Nabi bersabda, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna hadza la tudammuna fi ru'yatihi. Kata Nabi, wahai kalian para sahabat, engkau akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan ini. Kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan melihat Allah itu di mana? Di dunia apa di akhirat? Di akhirat. Di dunia tidak mungkin Allah itu bisa dilihat. Enggak ada, bahkan sekelas para nabi, bahkan Nabi Muhammad tidak melihat Allah di dunia. Makanya Nabi Musa ketika meminta izin untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, justru Allah isyaratkan agar Musa melihat sebuah gunung yang kokoh yang besar. Ketika beliau menolehkan wajahnya ke gunung, hancurlah gunung tersebut dan beliau pingsan. Artinya tidak mungkin Allah bisa dilihat di bumi. Di dunia enggak mungkin, tapi Allah bisa dilihat di mana? Di akhirat, di surga Allah. Makanya ketika para penghuni surga masuk ke dalam surga, ya, kemudian Allah menawarkan sesuatu kepada mereka, apakah pengen tambahan sesuatu? Mereka mengatakan, sudah cukup ya Allah, ya, engkau menyelamatkan kami dari api neraka dan memasukkan ke dalam surga, ini sudah alhamdulillah banget, kata mereka. Tapi ketika itu hijab terbuka dan para penghuni surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka melupakan semua kenikmatan yang mereka rasakan di dalam surga gara-gara melihat wajah Allah. Berarti nikmat sekali melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sisi pendalilannya, kata mereka, lihat di sini Nabi SAW memperumpamakan melihat Allah dengan melihat bulan ini. Berarti Nabi menyamakan Allah dengan bulan ini, bulan purnama ini. Ya, berarti kan boleh seperti itu. Itu kata mereka. Namun sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pemahaman ini adalah pemahaman yang keliru. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Engkau akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Maksud Nabi adalah kalian melihat
Rabb kalian dalam posisi sebagaimana kalian melihat bulan. Wajah kalian akan menengok ke atas. Karena Allah akan berada di atas tatkala itu. Sebagaimana bulan sekarang ada di atas. Maka itulah kondisi kalian, seperti itulah kondisi kalian akan melihat Rabb kalian. Ini maksud Nabi SAW. Bukan menyamakan rembulan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa dipahami ya? Baik. Naam. Ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum. Jadi dalam akidah itu tidak ada qiyas, tidak ada perumpamaan. Oleh karenanya di antara qiyas yang terlarang adalah qiyas dalam akidah. Qiyas dalam akidah. Dan firqah terkait dalam bab ini terbagi menjadi dua. Ya, firqah ekstrim dalam masalah qiyas ini ada dua. Minhum man ja'alahu aslan wa qaddamahu 'alan nas. Ya, ada firqah ekstrim firqah ekstrim yang berlebihan sekali. Mereka menjadikan qiyas ini sebagai landasan hukum, sebagai pondasi hukum. Bahkan mereka mengedepankan qiyas daripada Al-Quran dan Sunnah. Siapa mereka? Tidak lain adalah kaum rasionalis. Orang-orang yang menggunakan akal mereka dalam memahami agama Islam. Mereka selalu mendahulukan akal mereka daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran dan Sunnah itu tidak sesuai dengan akal mereka, mereka tolak dalil tersebut. Tapi kalau cocok dengan akal mereka, maka mereka pun menerima dalil tersebut. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, man raddahu jumlatan wa tafsilan kadh-dhahiriyah, yaitu kelompok yang kebalikannya, menolak sama sekali adanya qiyas. Kalau yang pertama tadi menjadikan landasan hukum utama ya dengan akal mereka, kalau yang kedua ditolak sama sekali, baik qiyas yang sifatnya umum ataupun yang sifatnya tafsil rinci. Seperti Zahiriyah, ulama-ulama Zahiriyah, mereka menolak qiyas sama sekali. Ya. Namun ahlu sunnah wal jamaah ya'maluna bil qiyas idza stawfa syurutahu. Ahlu sunnah wal jamaah dalam bab ini adalah mengamalkan qiyas selama terpenuhi syarat-syaratnya. Dan ingat, qiyas yang digunakan oleh ahlu sunnah wal jamaah ini adalah dalam perkara ijtihadiyah. Dalam perkara ijtihadiyah, bukan dalam perkara akidah. Oleh karenanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala di dalam usul sunnah, subhanallah, menyebutkan poin yang sama persis dengan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari. Makanya di sini subhanallah, meskipun para ulama itu banyak sekali menyusun buku-buku tentang akidah, ada kesamaan-kesamaan di dalam buku mereka. Ya, di antaranya tentang qiyas ini, bahwa dalam akidah itu tidak ada qiyas. Imam Ahmad menyebutkan di dalam usul sunnah sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari. Padahal jarak mereka nggak pernah ketemu. Jarak mereka itu jauh sekali. Imam Ahmad meninggal tahun 241 Hijriah. Imam Al-Barbahari meninggal 329 Hijriah. Artinya mereka tidak pernah bertemu. Pun juga ulama-ulama seperti Imam Al-Lalikai, ya, beliau punya kitab Aqidah Ahlu Sunnah. Ya, Aqidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Isinya hampir mirip. Pun juga Imam Al-Muzani, kemudian juga ya, kitab Lu'matul I'tiqad dan kitab-kitab akidah yang lainnya, isinya subhanallah ada kesamaan. Padahal mereka nggak kenal, mereka nggak pernah baca buku ulama-ulama yang lainnya, tapi kok bisa isinya hampir sama? Kenapa? Karena usulnya sama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Akidah mereka satu, yaitu datang dari Nabi SAW. Sehingga ketika mereka menulis buku-buku, sama isinya. Akidah Ahlussunnah ya itu saja. Ya, maksudnya ada kesamaan. Termasuk juga dalam masalah qiyas, bahwa qiyas tidak dipakai dalam perkara akidah. Ya, tidak dipakai dalam perkara akidah. Baik. Di dalam contoh lain, hadits yang masih dibawakan oleh Abu Hurairah juga, subhanallah, Abu Hurairah banyak sekali meriwayatkan hadits. Ya, 5.000 lebih hadits yang dibawakan oleh beliau. Dia disebutkan dalam hadits yang panjang. Kemudian disebutkan tentang kisah dua wanita yang sedang bertengkar. Iqtatalim ra'atani min Hudzail.
ada dua perempuan dari kabilah Hudzail bertengkar. Faramat ihdahumal ukhra. Maka salah satu perempuan tersebut melempar yang satunya. Faqatalatha. Karena dilempar akhirnya mati wanita tersebut. Wa ma fi batniha, dan mati pula bayi yang ada di kandungannya. Ternyata wanita tersebut lagi hamil. Sehingga janin yang ada di dalam kandungannya pun ikut mati. Faqada Nabi sallallahu alaihi wasallam anna diyata janiniha ghurrah. Maka kasus tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan kepada pelaku tadi untuk membayar diyah. Diyahnya berapa? 2. Diyahnya 2 kali karena membunuh berapa orang? 2 orang. Ibunya dan anaknya yang ada di dalam kandungan. Ya, Nabi menetapkan ente bayar diyahnya 2 kalau nggak mau dikisos. Ya, diyahnya 2 orang. Kemudian berdiri salah seorang dari kabilah Hudzail untuk membela perempuan tadi. Ya, disebutkan namanya Hamal bin Nabighah al-Hudzaili. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa aghramu man la syariba wala akala wala nataqa wala istahala?" Ya Rasulullah, bagaimana mungkin ya kami membayar dia untuk orang yang belum bisa minum, belum bisa makan, belum bisa ngomong, bahkan belum bisa teriak. Kenapa? Karena masih ada di dalam janin. Intinya orang tersebut berharap Nabi SAW memberikan rukhsah. Maka beliau pun membuat kias atau permisalan, ya, kenapa kita harus membayar dia untuk makhluk yang belum lahir gitu, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa ngomong, apalagi teriak kan? Buat apa seperti itu? Ya, jadi dia berharap dianya cuma 1. Maka lihat respon Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru beliau mencela laki-laki tadi. Innama hadza min ikhwanil quhan. Kata Nabi, sesungguhnya orang ini termasuk saudaranya dukun. Loh, kok bisa disamakan seperti dukun? Orang ini sejatinya sama seperti dukun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bentuk celaan kepada orang-orang seperti ini karena dia membolehkan kias dalam akidah. Ya. Dia menawar atau menentang apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia diperumpamakan seperti kuhan, seperti dukun. Kenapa? Ya, dukun itu kan membaca jampi-jampi, membaca mantra-mantra. Maka orang ini pun sama, membaca sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang tujuannya ingin membatalkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang seperti ini disamakan seperti dukun. Ya. Kemudian kisah yang lain disebutkan pula oleh Abu Hurairah. Subhanallah, Abu Hurairah lagi disebutkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Sebuah hadis yang menceritakan tentang perselisihan antara Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Adam alaihi salam. Ikhtaja Adam wa Musa. Musa dan Adam saling berbantah-bantahan. Nah, di antaranya Nabi Musa alaihi salam membantah Nabi Adam, menyalahkan Nabi Adam gara-gara kesalahannya, yaitu mendekati buah khuld, bahkan memakan buah khuld, sehingga Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Maka Nabi Musa alaihi salam menyalahkan Adam dengan kesalahannya. Ya, gara-gara Nabi Adam ini, orang yang ada di surga kalau melakukan kesalahan langsung dikeluarin dari surga. Ya, seperti iblis dulunya di mana? Di surga. Fakhruj minha. Kemudian iblis melakukan kesalahan, yaitu sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Adam padahal Allah yang memerintahkan. Maka kata Allah, fakhruj minha innaka minas saghirin. Keluar engkau dari surga, sesungguhnya engkau iblis termasuk orang-orang yang hina. Dikeluarin dari surga. Maka maka Nabi Musa alaihissalam menyalahkan kesalahan Adam ini gara-gara Nabi Adam ini. Karena Nabi Adam yang pertama kali melakukan kesalahan. Intinya terjadi dialog antara Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihissalam. Namun sisi pendalilannya bukan itu. Disebutkan di dalam majlisnya Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid sedang berkumpul-kumpul dengan teman-temannya. Lalu disebutkanlah tentang hadis tadi, perdebatan antara Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihissalam, terjadi dialog. Maka ada seseorang yang bernama Isa bin Ja'far. Isa bin Ja'far, dia berkata,
Kaifa hadza wa baina Adam wa Musa ma bainahuma? Bagaimana cerita tersebut itu ada? Kok bisa cerita seperti itu muncul? Padahal jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Musa itu sangat jauh. Nabi Adam meninggalnya kapan? Nabi Musa hidupnya kapan? Kan seperti itu. Ya. Intinya orang tersebut protes, tidak menerima hadis tersebut, padahal hadis itu sifatnya sahih, sanadnya sahih. Orang tersebut protes kepada tentang hadis tersebut. Dia mengedepankan akalnya, dan antum bayangkan ketika ada yang bercerita bahwa contohnya apa? Imam Bonjol, pahlawan ya. Imam Bonjol pernah berdialog dengan Jahmiyah. Pernah berdialog dengan Jahm bin Sofan. Ana mengatakan seperti itu. Antum percaya enggak? Jahm bin Sofan hidupnya kapan? Imam Bonjol hidupnya kapan? Antum percaya enggak? Antum enggak percaya, ya itu urusan antum. Dan siapa ana, kan gitu. Antum enggak percaya, ya wajar. Logikanya kan seperti itu. Imam Bonjol kapan hidupnya? Kemudian Jahm bin Sofan kapan hidupnya? Kan jauh sekali jaraknya. Enggak mungkin, secara logika seperti itu. Dan antum wajar menyalahkan ana ketika mengatakan seperti itu. Tapi ketika Nabi SAW yang mengatakan seperti itu, apakah antum akan protes? Ya Rasulullah, kapan Nabi Adam hidup, Nabi Musa hidup kapan? Apakah seperti itu? Tidak. Ya, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengimani seluruh apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Baik masuk akal atau tidak menurut akal kita, udah kita imani saja apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Itu sikap kita. Sehingga Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala mengatakan, yuhadithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tu'ariduhu bi kaifa? Kata beliau, aku sampaikan hadis tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kenapa engkau menentangnya dengan mengatakan bagaimana cerita itu ada? Ya, bagaimana cerita seperti itu ada? Lihat, di sini berarti Khalifah Harun ar-Rasyid memahami bahwa tidak boleh menentang apa yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Imam As-Sabuni rahimahullahu taala di dalam kitabnya Aqidah Salaf Ashabil Hadis menjelaskan tentang sikap Khalifah Harun ar-Rasyid. Apakah sikap tersebut benar atau tidak? Beliau mengatakan, hakadha yanbaghi lil mar'i an yu'azzima akhbar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yuqabilaha bil qabuli wa taslimi wa tasdiq. Kata beliau, membenarkan apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh Harun ar-Rasyid. Demikianlah sikap seorang mukmin, seharusnya mengagungkan berita yang datang dari Nabi SAW dengan cara menerimanya serta mengimani dan membenarkannya, baik menurut akal kita sulit dipahami ataupun mudah difahami. Wa yunkiru asyaddal inkar ala man yasluku fiha ghaira hadha tariq alladhi salakahu Harun ar-Rasyid. Dan mengingkari dengan pengingkaran yang keras kepada siapa saja yang mengambil jalan selain dari jalan Harun ar-Rasyid tadi. Ya. Ya, jadi di sini Harun ar-Rasyid pun memahami bahwa tidak ada qiyas dalam perkara akidah. Contoh berikutnya disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah terus. Abu Hurairah lagi di dalam hadis Bukhari. Beliau bercerita, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi." Beliau pernah melaksanakan salat berjamaah bersama para sahabat-sahabatnya. Tsumma aqbala 'ala nasi. Setelah salat subuh, beliau menghadap ke makmum. Faqala, lalu beliau bercerita, bainana rajulun yasuqu baqaratan idh raqibaha fadarabaha. Faqalat, inna lam nukhlaq li hadha, innama khuliqna lil harfi. Nabi bercerita di hadapan jamaahnya, di hadapan para sahabatnya seperti ini, bahwa ada seorang penggembala kambing, penggembala sapi, ada seorang yang sedang menggembala sapi. Kemudian dia memukul sapinya, dipecut atau dicambuk supaya suruh jalan. Maka tiba-tiba sapinya berbicara, inna lam nukhlaq li hadza. Sesungguhnya kami para sapi diciptakan bukan untuk dipukuli, bukan untuk dicambuk. Innama khuliqna lil harth.
Akan tetapi kami diciptakan untuk bertani dan sebagainya, untuk apa namanya itu? Ya, untuk ngelektor bahasa kitanya apa bahasa Indonesia? Ya, untuk membajak sawah dan sebagainya. Itu fungsi daripada sapi. Intinya sisi pendalilannya sapi itu berbicara. Maka ada seseorang yang mengatakan, subhanallah, baqaratun takallam. Subhanallah ya Rasulullah, apakah sapi itu bisa berbicara? Orang tersebut apa bahasanya ya? Menyangkal atau tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, menentang apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Maka Nabi berkata, ya, fa inni u'minu bihadza wa Abu Bakar wa Umar. Tapi aku percaya, bahkan seandainya Abu Bakar dan Umar ada di sini, mereka juga akan percaya bahwa sapi tersebut akan berbicara atau bisa berbicara. Nah, jadi intinya ikhwan azani Allah wa iyyakum, kita wajib mengimani setiap apa yang datang dari Nabi SAW dan tinggalkan penambah-nambahan atau permisalan-permisalan atau bahkan berupa penentangan terhadap dalil-dalil yang datang dari Nabi SAW. Makanya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terkait tentang orang-orang yang menggunakan akal mereka dalam memahami agama. Mereka menjadikan akal itu sebagai tolak ukur pondasi utama dalam memahami agama Islam. Apa kata Ali bin Abi Thalib? "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khufi aula bil mashi min a'la." Kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama ini tolak ukurnya adalah akal manusia, maka seharusnya ketika mengusap khuf yang lebih utama diusap adalah di bawahnya. Kenapa? Karena di bawah yang paling kotor. Tapi aku melihat Nabi SAW justru yang diusap adalah yang di atas. Di atas atau di punggung kakinya, bukan di bawah kakinya. Ya, oleh karenanya ikhwah azani Allah wa yakum, ketika kita dihadapkan dengan sebuah dalil ya, yang berupa penetapan kabar tentang perkara gaib atau tentang perkara asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, udah kita tundukkan akal kita. Kalau seandainya kita memaksakan dalil itu supaya cocok dengan akal kita, maka kita akan stres, akan gila, akan jadi wong edan. Ya, coba saja antum bayangkan, antum pengen sholat, itu kenapa harus berwudu? Karena antum berhadat, iya apa tidak? Ya, berhadat sucinya dengan apa ketika ingin sholat? Dengan wudu. Hadat itu disebabkan karena apa? Karena keluar sesuatu dari kubul ataupun dubur, kan begitu. Tapi ketika wudu, apa yang dilakukan pertama kali? Kok muka yang diusap? Apa hubungannya muka dengan tempat keluarnya najis? Apa hubungannya, ikhwan? Kalau agama dipaksakan menurut dengan akal kita, sulit, stres orang itu. Ya, oleh karenanya ya kita tundukkan akal kita ya ketika berhadapan dengan dalil. Ya, dengan dalil yang sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kesimpulannya bahwa tidak ada kias dalam perkara ibadah. Dalam perkara akidah tidak ada. Ya, namun kias itu adanya dalam perkara ijtihadiyah. Makanya salah satu dalil yang sering diingkari juga adalah apa yang diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang sayap lalat. Terkait tentang sayap lalat disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu thumma liyatrahhu fa inna fi ihda janahaihi da'an wa fil akhari shifaan." Kata Nabi, apabila lalat itu singgah di salah satu minuman kalian, ya, maka cemplungkanlah satu sayap yang lainnya. Dicemplungin semua. Kenapa? Kata Nabi, satu sayap itu sebagai racun, satunya lagi sebagai obat. Ya, banyak orang yang nggak percaya dengan ini. Apa hubungannya lalat yang kecil kok satu sayapnya menjadi obat, satu sayapnya lagi menjadi racun? Ya, akal manusia di situ berperan seakan-akan lebih hebat dari apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata ketika dicek benar, ya, ada penelitiannya bahwa ya sayap itu salah satunya bisa menjadi obat dan satunya juga menjadi racun. Jadi kalau ada lalat yang nemplok di makanan ataupun minuman, udah cemplungin semua aja. Antum percaya nggak? Wah, kalau nggak percaya ini masa sih bener beli sih. Wah, antum sama seperti mereka ini, orang-orang yang
menentang apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Udah kita percaya saja udah. Ya. Naam, ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Insyaallah nanti kita akan terangkan tentang pengertian kias. Ya, tentang pengertian kias yang diperbolehkan, yaitu kias dalam perkara ibadah. Dan ingat bahwa kias ini adalah sumber hukum yang keempat. Yang pertama Al-Qur'an, hadis, ijma', kemudian yang keempat adalah kias. Kapan kias ini bisa dipakai? Ketika Al-Qur'an tidak ada dalil dari Al-Qur'an, tidak ada dalil dari hadis, tidak ada pula ijma'nya para ulama. Maka kias bisa dipakai tatkala itu. Sehingga kata para ulama, kedudukan kias ini seperti bangkai. Bangkai tahu, boleh nggak dimakan? Antum lagi su'ud ke gunung, ada bangkai babi. Aduh, lapar ini. Kalau nggak dimakan, aduh nanti saya mati ini. Boleh nggak dimakan? Boleh kan dalam keadaan darurat. Jadi diperbolehkan. Ya, tapi secukupnya. Demikian pun kias, itu bisa dipakai tatkala tiga landasan hukum tadi, Al-Quran, Sunnah, dan ijma'nya tidak ada. Tapi selama ada dalil dari Al-Quran, dalil dari Sunnah, dalil dari ijma', maka tidak boleh atau tidak bisa dipakai yang namanya kias. Bisa dipahami ya? Baik, insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang terkait tentang pengertian kias insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.